Ini tiap minggu kelasnya ya? Bentar. Bentar, aku sambil ini ya, sambil mengoperasikan. Gimana, Kom? Ini kelasnya setiap minggu. Rencananya seperti itu, kalaupun tidak setiap minggu, minimal 1 bulan sekali bisa ini untuk teman-teman penulis pemula. Ini yang kali pertama atau gimana? Pertemuan Ini sekarang? kali pertama. Oh, oke. Iya, you are the first speaker. You don't tell me about the this meeting, whether it's the first or the second one meeting or something like that. But it's okay. Oke, thank you, Kom. Bentar. Aku punya banyak kamera ini ternyata sebentar. Oke, Kom. Halo. Yep. Can we start now? We just 3 persons now. Betul kan? Only 3 person here. Bentar, Oke. Aku iniin temanku yang lain. Bilangin lagi sudah online, udah mulai. Ini ada sudah masuk sebentar. Ada lagi yang sudah masuk. Hai Satyali, thank you. Oke, kita nunggu agak 10 orang yang masuk ya, Kom? Baik. Oke. Sebentar. Karena diri menggunakan banyak device ya, jadi suaranya sering berdengung. Iya, itu tolong dimatiin dulu. Unmute aja itunya, yang device yang lain satu aja aktifin. Apa kabar Uci? Alhamdulillah baik, Kom. Di rumah ya, libur ya? Ya libur sambil leye-leye habis Libur masak. dari keluarga, udah selesai masak atau apa? Udah dong. Beda jam 8 mungkin di Padang, Iya. di Jakarta, di Jawa. Ya, Suasana benar. zaman, jiwa Kalau jam masyarakat. 6 udah terang, Kom. Udah ini, kalau jam 6 tuh udah berangkat semua. Sekolah, Iya, aktivitas semua berangkat. Ya bedanya itu aja, kita nggak mengenal 4 musim, jadi tergantung dengan apa sih. Walaupun beda jam 6 di Sumatera dengan di Jakarta, tapi kalau di 4 musim itu radikal perbedaannya. Ya, betul. Ya. Kita ini aja nih, Kom, dibedain dengan waktu sholat. Kalau di Jakarta kan lebih dulu gitu kan, apalagi di wilayah timur duluan kan. Duluan ya. Jadi suara azan nggak pernah putus dunia, betul. Sedunia termasuk apalagi. Iya. Oke. Betul banget. Iya. Hai, ini dia. Ini dia Bang Roci, panggilannya Bang Oci dari Rinjani ini, Pak Doni. Selamat kenalan Pak Doni. Oke, ada Bang Roci. Salam Pak, apa Roci ya? Mas Roci, Bapak Roci. Panggilannya apa Bang Oci? Bentar.
Ini lagi connecting. Ya, sepertinya. Dia ada di Rinjani. Di Rinjani mana tuh? Nusa Tenggara ya? Nusa Tenggara Barat. Halo Kak Sari. Halo. Selamat. Wiwit. Iya, akhirnya ketemu juga di sini kita ya. Akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nanti 10 orang kita mulai kelasnya. Alhamdulillah hari ini ada Pak Doni Sofyan. Bentar. Ini nih Pak Doni. Sebenarnya acara ini kami buat karena keresahan kami ada di berseliweran di media sosial itu ada seseorang berpendapat bahwa point of view dari sisi orang ketiga itu bisa menggunakan aku dalam narasi. Misalnya begini, ada narasi aku pergi ke rumah Doni. Itu Yap. Disebutnya sebagai POV 3. POV, kami menyebutnya POV ya, kadang lebih singkat POV gitu aja kan, dari point of view gitu tadi. Nah ini untuk kita, terutama kami sebagai penulis pemula ini, bagaimana cara belajar yang simple dan mudah untuk membedakan antara point of view orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Itu aja. Ya. Kemudian untuk meluruskan pendapat yang berseliweran tadi di media sosial, terutama kan ada saling adu argumen, saling ini kan gitu, supaya kita menelaah tadi kajian point of view tadi secara ilmiah dan rasional yang gampang lah. Mungkin anak kecil aja, anak SD sudah diajari sepertinya ini materi ini. Kemudian ini dalam naskah prosa mungkin bisa atau mungkin dalam puisi bisa juga dikaji seperti itu. Nanti minta dibantu ya untuk teman-teman ini supaya bisa memahami lebih mudah, terutama tuh biar gampang gitu loh Pak. Aku menyebutnya Pak, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa. Langgam formal ya, Wit. Iya. Nggak asik manggil Bapak ya. Kebiasaan Tiba-tiba aja manggilnya Popon manggil soalnya. nama tiba-tiba Bapak. Iya. Oke, ini sudah ada 9 orang. Ada Afida ini dari Pontianak, Pak Doni. Nah, ini dari teman-teman dari seluruh Indonesia hadir di sini. Hai Afida. Red Excelsi dari mana ya? Ada bicara? Seminar. Iya, yang itu tuh yang tes baru. Ada jadi. Afida minta tolong di unspeak dulu. Oke. Oke, Red Excelsi dari Tangerang, alhamdulillah. Dari Tangerang, tetangganya ini. Kak Meti Rosiana dari mana? Bisa dijawab di chat juga bisa. Waalaikumsalam. Dari Lombok, wah Kak Meti dari Lombok, jauh sekali. Oke. Oke, ini sudah 10 menit, kita bisa langsung mulai saja ya Pak Doni, nanti. Ya silakan. Iya, nanti Pak Doni ada acara lagi, oke? Oh nggak ada kok, lagi minggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera bagi semuanya teman-teman di seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Doni Sofyan. Seperti yang teman-teman ketahui, Pak Doni Sofyan sudah saya share profilnya di Facebook. Saya baca ulang ya Pak Doni ya. Ini kebetulan teman saya di Universitas Andalas, Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris. Kemudian melanjutkan short course
Public Administration di Australia, kemudian kemana lagi ini Pak jalan-jalannya ini, ke UGM ya, ke Ilmu Sastra ya UGM, kemudian Ya. sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Deakin University. Artikelnya beliau sudah banyak sekali, ratusan mungkin di media nasional dan internasional, nanti teman-teman bisa belajar dari beliau. Itu aja. Selebihnya bisa dibaca di wall Facebook saya ya, untuk profilnya Pak Doni. Kita lanjut saja langsung ke beliau, Pak Doni, bisa dimulai materi point of view dulu dari Pak Doni, monggo. Monggo, silakan Pak Doni. Kita campur terima aduk kasih. ya. Saya padang jadi-jadian soalnya. Oke, Baik. bisa. Ini acaranya memang stopnya jam 9 udah di set ya? Nanti saya ada link baru. Kebetulan ini saya Oke, ada link baru. Oke ya. Ini link Nanti pribadi. kebetulan ini saya dalam waktu 6 jam mempersiapkan semuanya ini Pak Doni sebenarnya. Dalam 6 jam Oke. mempersiapkan semuanya. Oke. Nanti saya share link baru yang untuk jam berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran cukup jelas Bisa. ya, Wid dan Bisa. teman-teman semua. Oke. Ya, kalau enggak mohon dikabari. Saya langsung share screen aja. Oke. Pertama, terima kasih kepada Ibu Wiwit. Kita memanggilnya Bu Wid, atau yang lain mungkin memanggil beliau Kusuma, yang mengundang saya untuk menjelaskan tentang salah satu sebetulnya dari perangkat sastra, point of view atau POV. Jadi berbicara tentang point of view ini sebetulnya kalau merujuk kepada apa yang disampaikan Ibu Wiwit tadi tentang perdebatan, sebetulnya sudah selesai dalam teori sastra. Tapi ada beberapa hal yang memang dipakai oleh kalangan sastrawan dan ada beberapa yang memang tidak dipakai. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sebetulnya definisi dari point of view? Bagi pengarang, mendefinisikan sudut pandang, prosa atau puisi itu amat penting. Ya krusial sebab ini menjadikan tulisan kita dapat dipercaya. Jadi dalam teori sastra persoalan reliability, kepercayaan itu sangat tergantung juga kepada point of view, POV. Seperti lensa kamera yang menciptakan foto, sudut pandang naratif memungkinkan sebuah cerita. Nah, sudut pandang didefinisikan, maaf ada kesalahan, siapa yang berkomunikasi dengan pembaca atau siapa yang menyampaikan cerita. Jadi ini pengertian point of view. Siapa yang menyampaikan cerita. Setiap teks tertulis berasal dari sudut pandang orang tertentu, dan ketika pembaca memahami siapa yang berbicara kepada mereka, maka pembaca dapat mengidentifikasi pesan dengan lebih baik. Sudut pandang dalam sebuah karya sastra ditentukan oleh narator. Itu orang yang menyampaikan kisah. Narator, nah bisa saja pengarang atau tokoh, jadi bisa sebagai author atau karakter dalam novel, cerpen, drama atau lakon atau puisi. Jika narator adalah tokoh dalam cerita, ya, maka ia disebut sudut pandang orang pertama, first person point of view. Nah, ini ditandai oleh penggunaan kata ganti saya dan kami oleh narator. Jadi penggunaan kata saya atau kami itu dua pronoun ini, dua kata ganti ini dalam teori sastra dimasukkan dalam sudut pandang orang pertama. Jadi nggak cuma saya, kami juga digunakan. Karena sebetulnya saya itu adalah tunggal, kami itu adalah plural, tapi posisinya sama. Ini seperti mendengar seseorang memberitahu Anda tentang apa yang terjadi padanya secara pribadi atau apa yang ia lihat secara langsung. Jadi kalau kita membaca sudut pandang orang pertama, seakan-akan informasi itu langsung, seakan-akan bersifat testimonial. Dalam teori sastra disebut dengan direct message, pesan langsung.
Jika pengarang atau narator menceritakan kisahnya, nah ini pengarang atau narator menceritakan kisahnya, ini dikenal sebagai sudut pandang orang ketiga, third person point of view. Nah, kata ganti orang ketiga ini juga bisa ia dan mereka. Jadi orang ketiga itu bukan yang pasti bukan saya. Orang ketiga adalah ditandai oleh dalam bahasa Inggris ya. Biasanya kalau kita di bahasa Indonesia antara saya sebagai subjek dan saya sebagai objek kan sama saja. Tapi dalam bahasa Inggris saya sebagai subjek bisa he atau she, saya sebagai objek bisa him atau her. Dan ini termasuk dalam kategori kata ganti orang ketiga. Ya, kita lanjut. Ada dua tipe sudut pandang orang ketiga. Pertama adalah limited, terbatas. Yang kedua adalah omniscient, serba tahu. Jika pengarang menceritakan peristiwa cerita dari perspektif hanya satu tokoh, oke, sekali lagi, hanya satu tokoh atau satu karakter dalam fiksi, ini dikenal sebagai sudut pandang orang ketiga terbatas atau yang tadi saya sebut limited. Dan di sini pembaca dapat melihat ke dalam pikiran satu orang saja. Jadi kita hanya bisa mengenal satu karakter atau satu tokoh, hanya bisa menyelami satu tokoh di dalam cerpen, dalam novel dan lain atau dalam prosa. Pemikiran satu tokoh itu menyebabkan ia terbatas, maka disebut sebagai limited. Yang selanjutnya tentang orang ketiga serba tahu, omniscient tadi. Jika pengarang menceritakan peristiwa cerita dari perspektif beberapa tokoh, artinya dalam beberapa karakter dalam novel atau dalam cerpen, dalam lakon, ini dikenal sebagai sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sini pembaca mengetahui pikiran atau perasaan beberapa atau bahkan semua tokoh. Jadi beberapa atau semua tokoh. Tidak, kalau tadi yang limited itu hanya satu tokoh yang kita bisa identifikasi, maka yang sudut pandang orang ketiga serba tahu, kita bisa menyelami, bisa mengidentifikasi, kita familiar dengan beberapa atau bahkan mungkin semua tokoh. Makanya disebut dengan serba tahu, omniscient. Nah, saya berikan contoh, saya terjemahkan dari sebuah novel bahasa Inggris. Tuan Bravo memandang Bingo dengan tegas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan anak ini. Bingo telah berada di kantor Tuan Bravo 2 kali awal pekan ini. Nah, sekarang dia di sini lagi. Dan kali ini dia didakwa dengan sesuatu yang jauh lebih serius. Tuan Bravo geleng-geleng kepala. Tidak ada keraguan dalam benaknya. Bingo bersalah. Dia memandang peristiwa polisi yang berdiri di sebelah Bingo. Tidak perlu ada pertanyaan. Bingo telah berbuat salah. Nah, coba kita lihat kata atau kalimat yang saya tandai dengan warna merah. Ada di situ kata dia. Kemudian tidak ada keraguan di dalam benaknya, ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah sudut pandang yang mana? Kutipan A tadi. Nah, kutipan A adalah orang ketiga terbatas. Pengarang, bukan tokoh, menceritakan kisahnya. Kita hanya dapat melihat apa yang dipikirkan Tuan Bravo. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan. Kita tahu apa yang dipikirkan Tuan Bravo, tetapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan perwira polisi atau Bingo. Kita juga tidak tahu apakah Bingo benar-benar bersalah atau tidak. Selanjut, di kutipan B, saya tidak percaya apa yang terjadi pada saya. Saya tahu bahwa saya tidak akan pernah meyakinkan Tuan Bravo dan perwira polisi bahwa saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak melakukannya. Mengapa tidak ada yang percaya padaku? Saya pernah mengalami masalah sebelumnya, tetapi saya belum pernah melakukan hal seperti ini. Saya harus meyakinkan mereka, atau saya mungkin tengah mencium akhir hidup saya. Nah, kita lihat kata saya yang saya kasih tanda merah.
saya tidak melakukannya sebagai subjek, akhir hidup saya sebagai objek. Nah, kutipan B ini ada contoh sudut pandang orang pertama, first person point of view. Bingo, seorang tokoh dalam cerita, memberitahu kita apa yang terjadi padanya. Kita tahu bahwa Bingo tidak bersalah. Kutipan C, perwira Willy memandang Bingo dan menggaruk kepalanya. Semua bukti menunjukkan bahwa Bingo bersalah. Tetapi perwira ini tidak bisa memastikannya. Tuan Bravo lain tahu bahwa Bingo bersalah. Hubungannya dengan pihak berwenang di masa lalu tidak menyisakan sedikit pun keraguan dalam benaknya. Bingo menundukkan kepalanya. Ia sadar bahwa kali ini dia tidak akan bisa keluar dari masalah. Ayo kita cermati beberapa kalimat yang saya tandai, tetapi perwira ini tidak bisa memastikan, mengetahui bahwa Bingo bersalah. Kemudian sedikit pun keraguan dalam benaknya. Nah, ini sudut pandang yang mana? Nah, kutipan C adalah contoh dari sudut pandang orang ketiga serba tahu. Third person omniscient point of view. Pengarang menceritakan kisah itu. Tetapi kita dapat melihat ya, apa yang dipikirkan karakter yang dari situ. Di antaranya perwira Willy, Bingo, dan Tuan Bravo. Kita tahu bahwa Tuan Bravo percaya Bingo bersalah. Dan kita juga tahu perwira Willy masih ragu-ragu. Kita masih tidak yakin apakah Bingo bersalah atau tidak. Lanjut, kutipan berikutnya. Ketika saya melihat mereka membawa Bingo ke kantor, saya berlama-lama di luar pintu, berharap untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan kali ini. Bingo adalah sahabat saya, tetapi saya betul-betul lelah membelanya ketika saya tahu dia bersalah. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat besar kali ini, sehingga melibatkan polisi. Nah, di sini ada kata saya melihat, saya betul-betul lelah membelanya. Nah, kutipan D adalah contoh sudut pandang orang pertama, first person point of view. Seorang teman, salah satu contoh dalam cerita, sedang bercerita. Nah, karena dia tidak tahu apakah Bingo bersalah atau tidak, kita juga tidak tahu. Dan terakhir kutipan berikutnya, kutipan terakhir, saya coba contoh ambil dari sebuah cerpen dari berbahasa Inggris juga. Anda melepaskan sepatu dan tergeletak di tempat tidur, mendarat, tentu saja di antara jutaan tungau. Seandainya ada firasat bahwa tempat tidur Anda juga tempat tidur serangga artropodik, mengunyah serpihan kulit mati Anda, tentu Anda akan sangat jijik, sehingga Anda mungkin akan memilih untuk berbaring di lantai. Namun masing-masing kita, apakah orang kaya, orang saleh, dan bangsawan, tidur setiap malam di koloni tungau semacam itu. Nah, di sini saya memberikan catatan lihat kata Anda atau tentu Anda akan sangat jijik sehingga Anda. Nah, kutipan E adalah contoh sudut pandang orang kedua, second person of view. Narator menceritakan sebuah kisah langsung ke tokoh lain. Para pembaca mungkin bingung dan percaya bahwa narator sedang berbicara dengan mereka. Memang dalam teori sastra ada yang sepakat sebetulnya POV itu cuma dua, sudut pandang pertama dan yang ketiga. Tidak ada sudut pandang yang kedua. Tapi tetap saja beberapa karya-karya sastra menggunakan sudut pandang orang kedua. Tapi para kritikus sepakat sudut pandang orang kedua itu banyak dipakai di dalam puisi, seperti karya-karya Shakespeare yang menggunakan kata I misalnya. Atau bukan mengatakan kata Anda. Nah, dalam sastra Inggris, ini sebagai catatan saja, ada beberapa contoh seperti dalam novel The Adventures of Huckleberry Finn, diceritakan dalam sudut pandang orang pertama, yakni Huckleberry Finn.
novel ini tidak hanya dimulai dengan dia, him, tapi juga berakhir dengan dia atau dengan him. Hal yang sama juga dalam Moby Dick, juga dikisahkan dalam sudut pandang orang pertama bernama Ishmael, yang juga protagonis dari novel ini. Protagonis itu adalah tokoh utama, atau juga disebut dengan hero kalau laki-laki atau heroin kalau perempuan. Novel Little Women diceritakan dari sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, yang juga adalah penulisnya, Louisa May Alcott. Novel Fahrenheit 451 dikisahkan dari sudut pandang orang ketiga yang juga pengarangnya sendiri, Ray Bradbury. Penutup, sudut pandang digunakan sebagai perangkat sastra untuk menunjukkan perspektif sebuah cerita dikisahkan atau diceritakan. Pada dasarnya, sudut pandang mengacu pada mata suara penceritaan yang menentukan posisi cerita tersebut disampaikan. Sudut pandang adalah salah satu pilihan paling penting yang dibuat oleh penulis fiksi karena mengatur akses pembaca ke cerita dan menentukan seberapa banyak pembaca dapat mengetahui pada saat tertentu sehubungan dengan apa yang terjadi dalam cerita. Saya pikir kita bisa berdiskusi lebih banyak, termasuk perdebatan-perdebatan lain. Saya kembalikan kepada Ibu Wiwit untuk diskusi. Oke, Silakan. terima kasih Pak Doni atas pemaparannya. Alhamdulillah ini saya sudah share link berikutnya. Mungkin nanti langsung pindah ke link berikutnya ya teman-teman. Di grup My Book sudah saya share ya. Sebentar, saya share di sini gimana caranya ini. Saya gaptek, maaf ya Kom. Bentar, saya share dulu. Saya minta. Baik, Bu. Taruh di link aja, Wit. Di link di chat. Linknya taruh di chat. Beginilah kalau saya gaptek ya, Kom ya. Jadi saya perlu admin. Itu link berikutnya untuk tanya jawab bisa di link berikutnya sudah saya share. Langsung pindah atau bagaimana ini supaya kita nyaman tanya jawabnya? Di waktunya udah tersisa setengah jam lagi ya? Sudah. Time left 5 minutes more. Oke. Kita langsung aja pindah kalau gitu. Oke, kita pindah ke Zoom link berikutnya ya teman-teman. Saya tunggu di link berikutnya untuk tanya jawab supaya lebih lengkap mengenai perdebatan semuanya. Oke, kita tuntaskan semuanya.